Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maximilian Landeslaba, NIM 2019-73060. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas lereng. Apa itu lereng? Lereng adalah suatu bidang permukaan tanah yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Apa itu gerakan tanah? Gerakan tanah ialah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, miring atau mendatar dari kedudukan semula. Gerakan tanah mencakup gerakan rayapan, aliran, dan longsoran atau landslide. Menurut definisi ini maka longsoran adalah bagian dari gerakan tanah. Apa itu longsor? Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bagaimana sih proses terjadinya longsor? Jadi, proses terjadinya longsor diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai ke tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Ada beberapa jenis bentuk longsoran, yaitu yang pertama, longsor translasi, yang kedua, longsor rotasi, yang ketiga, pergerakan blok, yang keempat, runtuhan batu, yang kelima, rayapan tanah, yang keenam, aliran bahan rembakan. Di Indonesia, jenis longsor yang paling sering terjadi adalah longsor translasi dan longsor rotasi. Jenis tanah longsor yang paling banyak memakan korban jiwa adalah aliran bahan rembakan. Yang pertama, longsor translasi. Longsor ini terjadi karena bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsor rotasi. Longsoran ini muncul akibat bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk tepung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok terjadi karena perpindahan batuan yang bergerak gelincir berbentuk rata. Longsor jenis ini disebut juga longsor translasi blok batu. Runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi saat sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Biasanya longsor ini terjadi pada lereng yang terjal sampai menggantung, terutama di daerah pantai. Runtuhan batu-batu besar dapat menyebabkan kerusakan parah. Yang kelima, rayapan tanah. Longsor ini bergerak lambat, serta jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Longsor ini hampir tidak dapat dikenal. Setelah beberapa lama, terjadi longsor jenis rayapan, mengakibatkan posisi tiang-tiang telepon, pohon-pohon, dan rumah akan miring ke bawah. Selanjutnya, aliran bahan rombakan. Longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air dan terjadi sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Kecepatan bergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, dan jenis materialnya. Faktor-faktor yang menyebabkan longsor. Tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan. Gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng,
air, beban, berat jenis tanah atau batuan. Gaya penahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam: kondisi geologi, batuan lapuk, kemiringan lapisan, susupan lapisan batu lempung, struktur sesar dan tekar, gempa bumi, stratigrafi, dan gunung berapi. Iklim: curah hujan yang sangat tinggi, keadaan topografi, lereng yang curam, keadaan air, kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika. Tutup lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis, getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Faktor manusia: yang pertama, pemotongan tebing pada penambangan batu lereng yang terjal, penimbunan tanah erogan di daerah lereng, kegagalan struktur dinding penahan tanah, penggundulan hutan, budidaya kolam ikan di atas lereng, sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman, pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat sehingga RUTR tidak ditaati yang akhirnya merugikan diri sendiri. Yang terakhir, sistem drainasi daerah lereng yang tidak baik. Gejala umum tanah longsor: yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuh. Jika musim hujan biasanya air tergenang, namun menjelang bencana itu airnya langsung hilang. Pintu dan jendela sulit dibuka. Runtuhnya tanah dalam jumlah besar. Pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Halaman atau dalam rumah tiba-tiba ambles. Apa sih tujuan dari analisa stabilitas lereng? Yang pertama adalah untuk mengetahui stabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengetahui kemungkinan terjadinya longsor. Yang ketiga, mengetahui cara untuk mendesain ulang lereng yang telah terjadi longsor. Beberapa cara analisis stabilitas lereng. Secara garis besar dibagi 3 kelompok. Yang pertama, cara pengamatan visual, yaitu dengan mengamati langsung di lapangan dengan membandingkan kondisi lereng yang bergerak atau diperkirakan bergerak dan yang tidak. Cara ini memperkirakan lereng labil maupun stabil dengan memanfaatkan pengalaman di lapangan. Cara ini kurang teliti, tergantung dari pengalaman seseorang. Cara ini dipakai apabila tidak ada resiko longsor terjadi saat pengamatan. Yang kedua, cara komputasi. Cara komputasi adalah dengan melakukan hitungan berdasarkan rumus yang terdiri dari Felenius, Bishop, Janbu, Sharma, Bosworth-Modified, dan lain-lain. Yang ketiga, cara grafik. Cara grafik adalah dengan menggunakan grafik yang standar, misalnya Taylor, Hoek-en-Bray, Jambu, Consis, dan Morgenstern. Cara ini dilakukan untuk material homogen dengan struktur sederhana.
Material yang heterogen terdiri atas berbagai lapisan dapat didekat dengan penggunaan rumus atau cara komputasi. Hubungan nilai faktor keamanan lereng dengan intensitas longsor. Yang pertama, jika F lebih kecil dari 1,07, maka sering terjadinya longsor atau lereng dalam keadaan labil. Jika 1,07 lebih kecil dari F, maka pernah terjadinya longsor atau lereng dalam keadaan kritis. Jika F lebih besar dari 1,25, maka jarang terjadinya longsor atau lereng dalam keadaan relatif stabil. Data yang diperlukan untuk perhitungan faktor aman suatu lereng adalah: yang pertama, data lereng yang membuat penampang lereng, yaitu sudut lereng, tinggi lereng, dan panjang lereng dari kaki lereng ke puncak lereng. Yang berikut data mekanika tanah. Yang pertama, sudut geser dalam. Yang kedua, kohesi. Yang ketiga, berat isi tanah basah. Dan yang terakhir, kadar air tanah. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat saya tentang stabilitas lereng. Semoga bermanfaat. Terima kasih.